Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah habibir rahman wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ahli sidqi wal bayan ila yaumil mi'ad wa fihil mannan wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, alhamdulillah kita mengawali perjumpaan kita pertama terhubung kembali lewat live ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas mengawali kehidupan di hari ini, tentunya tersambung lewat waktu Indonesia bagian Barat dalam keadaan yang baik, insya Allah disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga diberikan bimbingan oleh Allah dalam menjalani hari-hari kita sehingga mampu menenun berbagai macam aktivitas kegiatan kita dengan capaian-capaian maksimal dan bernilai dunia dan akhirat insya Allah. Dalam konteks itu kita akan bersama pagi ini untuk mengaji dan mencoba untuk menghadirkan beragam tuntunan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW terkait dengan bimbingan berkemudahan dalam menjalani kehidupan, mencari berbagai macam petunjuk yang mencerahkan dan mengantarkan kita pada kehidupan yang berkemajuan. Tiada lain sumber semua itu seperti yang kita yakini sebagai seorang muslim dan telah dibuktikan dalam perjalanan sejarah, bukan hanya memberikan manfaat pada pribadi kita sebagai muslim, tapi juga memberikan maslahat dalam kehidupan sosial kita, dalam konteks kemanusiaan, memberikan semangat pada kita dalam membangun daerah, membangun lingkungan, dan serta memakmurkan negara dan bangsa tempat kita berpijak. Itulah Al-Quran. Sekali lagi, itulah Al-Quran, wahyu sempurna yang disampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia, membebaskan dari beragam bentuk ketertinggalan, beragam bentuk kegelapan menuju cahaya yang cerah dan berkemajuan. Telah dibuktikan dalam sejarah bahwa Al-Quran turun di lingkungan masyarakat yang disifati dengan jahiliyah, begitu tertinggal dalam peradaban, begitu tertinggal dalam pengetahuan, begitu terbelakang dalam etika dan moral. Al-Quran menuntun umat yang disifati dengan jahiliyah itu menjadi umat terbaik yang dikenang melintasi sejarah dan disifati dengan khairu ummah. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang pernah terlahir dalam kehidupan, dalam konteks sosial, dalam perjuangan, dalam tatanan kehidupan dunia ini, dan kalian orang-orang yang konsisten untuk menegakkan kebenaran, berbagai macam kemuliaan, mencegah dan menjaga diri dari berbagai perbuatan menyimpang, dan semua dilakukan atas dasar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, umat terbaik yang dalam hidupnya tercatat dalam sejarah, mampu bertransformasi dari berbagai tindakan menyimpang, tindakan kriminal, tindakan yang tidak terpuji, menuju beragam bentuk perilaku yang sangat dimuliakan, dikenang oleh sejarah, dan nyaris semua macam aktivitas dan profesi yang melekat pada mereka bisa diterjemahkan dan diimplementasikan dalam kehidupan melalui tindakan-tindakan nyata yang berwujud mulia. Jika ada orang yang punya kedudukan, maka kedudukannya digunakan untuk melahirkan berbagai macam kebijakan yang bermanfaat untuk umat, bermaslahat secara sosial, sekalipun tampilan dirinya senantiasa konsisten dalam kehidupan yang begitu sederhana, begitu luar biasa mulia, dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Tokoh-tokohnya sudah banyak kita bisa kenang sampai dengan kini, kita baca, kita akses, dan dibuktikan biografinya yang mampu kita lacak lewat sejarah. Pun demikian, bila ada orang kaya, kekayaannya begitu luar biasa melimpah dan digunakan dengan sifat-sifat dermawan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana caranya mengelola dan mendistribusikan harta benda itu supaya bernilai manfaat dan maslahat, baik di dunia ini, dikenang di berbagai macam bentuk zaman,
melewati fase dan eranya sampai insya Allah diabadikan juga untuk kembali menjadi bekal yang baik saat berpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita dapati orang-orang yang luar biasa pengetahuannya begitu melimpah, anugerah intelektualitasnya begitu mewah, namun dengan itu tidak pernah dikenal sampai sekarang mereka menuntut royalti dalam ilmunya misalnya, tapi menebarkan keilmuan yang luar biasa, kitab-kitabnya bisa diakses dan ilmunya bermanfaat sampai sekarang, membimbing umat manusia dalam konteks yang sangat beragam di berbagai tempat yang berbeda. Pun demikian yang berjuang dengan tenaganya begitu mulia digunakan untuk saling tolong-menolong, membantu dalam kebaikan, mengentaskan berbagai kesulitan, dan juga viral kita dapati kisahnya sampai dengan saat ini. Ternyata yang merubah mereka dari ketertinggalan, dari berbagai perilaku menyimpang sampai menjadi umat terbaik adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan sekedar kitab bacaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah di malam yang mulia, di hari mulia, di bulan yang mulia, untuk memberikan pedoman berkehidupan pada manusia, mengantarkan pada hidup yang ideal, mengantarkan pada hidup yang istimewa. Jadi sejatinya ketika Allah menurunkan Al-Quran dan menegaskan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan yang kita kenal dengan menunaikan ibadah puasa di dalamnya, banyak keistimewaan. Malamnya saat Al-Quran turun bernilai lebih daripada 1000 bulan kebaikan-kebaikan. Saat diturunkan membawa banyak pencerahan, kemuliaan. Tujuan dari semua keistimewaan itu adalah memberikan petunjuk, hudan linnas, pedoman berkehidupan pada seluruh manusia tanpa kecuali. Jadi kehidupan yang kita jalani di dunia ini dan mengantarkan kita kelak saat meninggal pada alam baru, dimensi baru, ruang dan waktu yang berbeda, serta mengembalikan kita pada pencipta kita, seluruh tahapan-tahapan menjalaninya untuk mengantarkan pada bukan sekedar jalan kehidupan yang mudah dan biasa, tapi jalan kehidupan yang istimewa. Sekali lagi, jalan kehidupan yang istimewa. Seluruhnya terdapat dalam Al-Quran. Di 114 surah, 30 juz, 6236 ayat kurang lebih, seluruhnya ternyata adalah inti kehidupan kita. Ini ada di sini. Solusi tentang berbagai macam persoalan kehidupan, berbagai macam hal yang bisa kita dapati sebagai petunjuk dari mulai kita terlahir sebagai seorang anak yang biasa tumbuh menjadi pemuda, pemudi, kemudian juga bagaimana caranya mencari ilmu yang efektif, bagaimana caranya menjalani kehidupan berumah tangga sebagai seorang suami, istri, ayah, ibu, bahkan sebagai anak. Pun demikian ketika menjadi kakek, nenek, bagaimana beraktivitas secara sosial, mencari kerja yang baik, mendapatkan dengan cara yang benar, sampai persiapan untuk pulang, dan bagaimana kita menyiapkan satu kurikulum kehidupan setelah disampaikan keadaan-keadaan yang akan kita lalui, baik di alam kubur, kemudian juga di akhirat, dan indahnya ditampilkan dengan begitu rinci persiapan yang ditawarkan kepada kita untuk dimaksimalkan hingga pertanyaan pada akhirnya, kemana hidup kita akan ditata. Fa'ina tadhabun. Setelah semua ini dijelaskan, maka engkau akan kemana? Bagaimana engkau menata jalan hidupmu? Itulah Al-Quran. Maka berbahagialah orang Islam khususnya, atau manusia pada umumnya, yang ingin mengambil manfaat dari Al-Quran, yang mendekat kepada Al-Quran. Itu yang menjadikan kami begitu bersemangat untuk menebarkan cahaya Al-Quran, bahkan dalam berbagai keadaan begitu ketat dan tegas kami sampaikan, supaya kita tidak terpisah dari Al-Quran. Al-Quran memberikan bukan hanya petunjuk, bukan hanya pedoman, tapi juga memberikan perubahan pada kehidupan kita menjadi lebih nyata, berkah, dan bermanfaat. Untuk itu, teman-teman sekalian, di edisi subuh kali ini, pagi kali ini, waktu Indonesia bagian Barat, kita akan coba belajar tentang cara cepat berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya terkait dengan bagaimana kita berupaya untuk menghafalkannya. Seperti apa standar hafalan yang benar dalam Al-Quran itu, selain mengacu pada bacaannya, juga kepada adabnya. Di atas semua itu adalah standar keberhasilannya. Tentu ada 3 hal yang terkait dengan interaksi kita bersama Al-Quran. Ada yang sifatnya bacaan atau qiraah, ada yang sifatnya kajian atau tilawah, dan ada yang sifatnya hafalan, yaitu hifz, ya, hifdzul Quranil
Karim. Nah, kita akan batasi di sesi ini ke aspek hafalan. Untuk yang bacaan dengan kajian, insya Allah di pertemuan lain kita akan kaji dengan lebih seksama dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk kepada aspek teman-teman sekalian, cara cepat untuk menghafal Al-Quran. Baik, sebelum sampai ke titik teknis, saya ingin memberikan satu pembagian informasi. Lebih enak share ya, daripada kita mengajarkan, lebih enak kita share apa yang kita pelajari dari guru-guru kita semua, kita sampaikan kembali sehingga manfaat-manfaat ukhrawinya pun akan mengalir terus kepada guru-guru kita tercinta. Itu ada di antara murid-murid santri-santri di pesantren. Seringkali kita memulai sesuatu dengan menisbatkan informasi yang kita dapatkan kepada guru-guru kita yang tersambung kemudian pada ajaran Rasulullah SAW yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan itu mudah-mudahan setiap hurufnya bahkan mengalir pahala mulia kepada guru-guru kita, dan semoga keberkahan menyelimuti mereka dan keluarga mereka semua. Teman-teman sekalian, di masa lalu penghafal Al-Quran itu disebut dengan hamilul Quranil Karim, hamilu Al-Quranil Karim atau hamilu kitabillah, orang yang mengandung kalam Allah, orang yang mengandung Al-Quran. Nanti kelak akan membedakan dengan yang menghafal hadis. Jadi dulu penghafal Al-Quran itu disebut dengan hamilul Quran. Nah, penghafal hadis disebut dengan hafidh, ya, untuk membedakan. Jadi hafidh umumnya dilekatkan kepada sosok yang memiliki kemampuan menghafal hadis luar biasa. Ada yang menyebut hafalannya sampai 100.000 hadis. Ya, sanad dan matan. Sanad itu artinya silsilahnya, kan? Diterima dari siapa hadisnya sampai kemudian tersambung pada Rasulullah SAW. Jadi begitu ketatnya dalam Islam, informasi yang menjadi pondasi beragama itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh setiap orang berpendapat jadi rujukan, tidak ya. Ada sistematikanya, namanya sanad, sehingga agama ini terjaga, tidak ada celah kreativitas bagi setiap orang untuk membuat sesuatu yang baru dalam konteks ibadah, ya, bukan dalam konteks implementasi kehidupan sosial, kehidupan duniawi, atau terapan-terapan fikih yang menghasilkan hal-hal baru. Ya, itu pun secara fikih kaidahnya tetap sistematis, tersusun, bahasa ilmiahnya terkodifikasikan dari sejak awal sampai dengan kini, sehingga agama itu terjaga. Ya, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sistematika semacam ini yang terhubung, maka setiap orang bisa kreatif mengatakan apa yang diinginkan. Nah, ini keunggulan di dalam Islam. Maka penghafal hadis ada yang membatasi kurang lebih 100.000 hadis dengan sanadnya, diterima dari siapa, dan itu pun diseleksi kembali secara kualitatif. Ya, kualitasnya apa nih? Apakah sahih? Sahih nanti ada 5 syaratnya dalam ilmu hadis. Mattasala isnaduhu binaqlil adlid dhabiti 'anil adlid dhabiti min ghairi syudzudin wala 'illatin qadihah. Ya, ada ketersambungan sana, diterima dari orang yang adil. Adil lagi diterjemahkan lagi apa yang dimaksud dengan adil ini. Kemudian ada dhabit, kekuatan hafalannya, ya, bagaimana standar kuat hafalan. Kalau turun sedikit nanti bisa turun tuh. Imam At-Tirmidzi membuat kualifikasi baru menjadi hasan. Jadi kalau kualifikasi dari 100% turun aja misalnya 90% itu sudah lain kualitas hadisnya. Ya, kemudian min ghairi syudzudin wala illatin qadihah, tidak boleh ada celah-celah tertentu yang dengan celah itu diturunkan status hadis menjadi kualitas tertentu. Nah, nanti ada turunan-turunan tuh, ya. Jadi lemah itu disebut dengan dhaif. Dhaif itu ada turunan lagi. Jadi jangan disimpulkan dhaif ditinggalkan, tidak. Ya, ada turunan, kita belajar tuh, ya. Nanti dhaifnya sanadnya apa nih? Apakah ada celah atau putusnya di tengah-tengah misalnya seperti mu'dhal, atau munqati'nya di mana, di awal, di tengah, atau di akhir, itu istilahnya lain lagi, ya. Nanti sehingga dari para ulama hadis itu ada ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda. Ada la ba'sa bihi misalnya, laisa bihi ba'sun, kan, dan seterusnya sampai yang paling puncak nanti ada la aslalahu, ya, atau majhul dan seterusnya. Itu istilah-istilah dalam ilmu hadis yang sifatnya khusus. Nanti insya Allah di sesi kajian kami bersama para musyrifah pesantren ada salah satu materi tentang mustalah hadis, ya, ilmu untuk memahami dan mengkaji tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan hadis.
sehingga tidak begini hadis sahih. Nah, kualifikasinya apa? Nah, lalu tahap keduanya, bagaimana kita memahami yang sahih itu. Nah, jadi bukan berarti sahih lalu dibawa pemahamannya sesuai kemauan diri sendiri, itu nggak bisa demikian. Ya, ada turunan-turunannya. Ada ilmu untuk mengetahui sanad, ada ilmu untuk memahami matan. Nah, jadi tidak semua yang sahih lalu dengan terjemahan keluar hukum, tidak begitu. Ya, menempatkan yang sahih ini dipahami dengan baik dan ditempatkan bagaimana praktek hukumnya seperti apa. Nah, itu ada ilmunya sendiri. Nah, ini beda dengan ilmu sanad. Ilmu sanad hanya untuk mengetahui yang sahih dengan yang dhaif. Nanti dhaifnya apa lagi, kualitasnya bagaimana. Untuk menggunakan hadis itu dalam konteks amalan, ada ilmu lagi yang kedua nanti. Ya, ilmu itu pun lebih detail kembali. Jadi tidak semua orang yang tahu sahih, dhaif bisa paham bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini penting di era kekinian karena kami amati seringkali ada pemaksaan ya dalam konteks baru tahu ilmu sanad, maka dipaksakan digunakan kepada ilmu matan. Nah, ini juga berbahaya karena bisa salah tempat dalam konteks penggunaan. Ya, atau sebaliknya, fokus kepada matan bahkan dinilai seakan seperti hadis padahal sanadnya bermasalah. Ya, dan boleh jadi itu tidak bersanad, dan ini persoalan ya, persoalan yang cukup serius. Itu nanti ada ruangnya. Pagi ini semangat karena sudah lama kita tidak live ya. Baik, nanti insya Allah ada ruangnya, ada waktunya juga. Sekarang kita kembali kepada Al-Quran. Jadi yang pertama, teman-teman sekalian, untuk ahli Al-Quran dulu disebutnya dengan hamilun, ya, hamilul Quranil Karim. Jamaknya hamalatun. Ya, hamalatun. Hamilun jamaknya hamalah. Itu ada kitab yang pernah dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, Imam Nawawi Yahya bin Syaraf, itu beliau punya kitab diantaranya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, satu penjelas yang sangat terang, timbangan yang sangat nyata dalam menerangkan adab para ahli Al-Quran, para penghafal Al-Quran, ya. Jadi penghafal Al-Quran pun ada adabnya. Menghafal Quran tidak bisa tiba-tiba langsung memulai hafalan, tidak. Ada adabnya dulu, ada tuntunan etikanya dulu. Nanti dengan itu semua dituntun kita bagaimana berinteraksi yang benar. Itu luar biasa bagi untuk pengajar dan juga pembelajar. Ya, caranya bagaimana, bahkan diatur mulai masuk ke tempat hafalan, cara bersikap kepada guru, nanti manfaatnya pada percepatan hafalan seperti apa. Kembali, kenapa disebut hamilul Quran? Ya, dulu tidak dilekatkan kepada hafizul Quran. Hamil itu artinya dari kata hamala, yang membawa, mengandung itu artinya kan dibawa ke dalam dirinya. Ya, seorang perempuan hamil, ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ya, ada di Quran misalnya surah ke-31 Luqman di ayat ke-14. Juga ada redaksi yang mirip di Quran surah ke-46 Al-Ahqaf ayat ke-15. Nah, itu hamala, ya, ummi, ibuku mengandung, ummi hamil. Nah, kalau hamil ini untuk perempuan khusus, jadi tidak juga menggunakan ta marbutah, boleh, tidak selalu harus pakai ta marbutah kalau sifatnya khusus untuk genre tertentu. Misal perempuan haid, ya, tidak harus pakai ta di ujungnya, ya. Misalnya al-mar'ah haid, tidak harus haidah karena memang haid untuk perempuan. Ya, kayak hamil, ya, misalnya kita katakan Fatimah hamil, ya, tidak harus pakai hamilah kalau yang dimaksudkan mengandung dalam konteks ia sedang hamil secara biologis, ya, itu disebutkan hamil. Kenapa tidak pakai ta? Karena yang mengandung perempuan, bukan laki-laki, gitu ya. Jadi jangan dipaksakan laki-laki aja, ya, perempuan aja. Jadi kalau nia aja, tidak perlu menjadi kurniadi atau sebaliknya. Nah, seorang yang mengandung, ibu yang mengandung tentu akan menjaga janinnya dengan baik yang dikandungnya. Ya, tidak mungkin ya memakan makanan-makanan yang merusak kepada janin, berpotensi mencelakai, bahkan diatur olahraga yang baik, makan makanan yang teratur, gizi yang menyehatkan, kan? Kemudian perilaku pun diatur karena tahu sedang mengandung. Nah, itu bahagia. Bahkan beberapa kekinian baru positif saja sudah update status, gitu kan, alhamdulillah positif, strip sekian dan sebagainya. Artinya membahagiakan. Nah, Anda bayangkan yang mengandung biologi secara keduniawian saja begitu bahagianya, maka bagaimana dengan orang yang mengandung Al-Quran dalam dirinya?
Nah, maka sifat-sifat itu mesti lebih dalam. Ya, firman Allah ya kandung dalam dirinya. Maka satu kebahagiaan yang sangat mendalam ketika seseorang mulai berupaya mengandung firman Allah Subhanahu wa taala, membawa firman Allah dalam dirinya, dalam hatinya, dalam jiwanya. Jadi ketika dia mendapatkan berita positif, wah ini positif, bahwa ia sudah mulai mendapatkan bagian dari Al-Quran, ia sudah mulai memotivasikan dirinya menjadi bagian dari penghafal Al-Quran, sudah masuk tuh Al-Fatihah dalam dirinya, Al-Ikhlas dalam dirinya, ya kan? Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa, membanggakan, membahagiakan. Maka dalam saat yang bersamaan, seperti ibu yang sedang mengandung, menjaga janinnya, menjaga bayinya supaya tumbuh sehat, apalagi Al-Quran. Ketika terkandung, dia mesti jaga. Nah, karena itulah tidak dibenarkan bagi seorang penghafal Al-Quran, mohon maaf, merusak hafalannya dengan mengonsumsi makanan-makanan yang dilarang, berperilaku yang menyimpang, sehingga merusak Quran pada dirinya. Anda bayangkan sifat duniawi saja kita jaga baik-baik supaya tidak rusak, orang-orang sekitarnya menjaga. Masya Allah, istri mengandung, suami kan menjaga, tidurnya dijaga, makanan dijaga. Maka bagaimana dengan ahli Al-Quran? Karena itu jika ada anak yang ahli Al-Quran, orang tuanya mesti menjaga. Jangan sampai ayahnya mencari rezeki dengan cara yang haram. Awas tuh ya, yang anak-anaknya dititipkan di pesantren, apalagi di Mira, kami kemarin sampaikan pada orang tua, jangan sekali-kali ayah mencari yang haram. Ya, rezeki Allah sudah atur, bismillah, kerjakan dengan baik, dapat berapapun berikan pada anak, itu akan istimewa. Imam An-Nawawi dari kecil itu diberikan ayahnya dan dipastikan sampai beliau dewasa. Ya, Imam An-Nawawi itu meninggal lebih dulu dibandingkan ayahnya. Setelah 7 tahun dari wafat Imam An-Nawawi, baru kemudian ayahnya Sayyid Syaraf itu meninggal dunia. Itu selama hidup dipastikan makanannya halal, walaupun yang diantarkan sederhana, dari kue kering dengan zaitun. Ya, itu pun diantarkan dalam sehari sekali diberikan, tapi manfaatnya luar biasa. Sampai sekarang kita masih kenal bagaimana keberkahan menyelimuti hidup beliau, ya, ketawaduan, ya, kemegahan akhlaknya, kemegahan ilmunya, dan beliau begitu tawadhu dan zuhud dalam konteks kehidupan dunianya. Padahal Allah bentangkan dunia untuknya, tapi beliau memahami ma'rifat tentang kehidupan sehingga mengerti mana yang harus diutamakan. Ini yang saya maksudkan. Jadi ketika kita sudah masuk pada lingkar seorang ahli Al-Quran, apalagi penghafal Al-Quran, mengandung firman Allah, maka disebut dengan hamilu kitabillah atau hamilul Quranil Karim, untuk memberikan kesan bahwa ini istimewa. Hamilnya ini istimewa, yang dikandung, yang dibawa firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga mesti ada implementasi yang kita buktikan dalam perilaku. Jaga lisan, jaga pendengaran, jaga pandangan, apa yang dimakan mesti baik, gitu kan? Nah, kemudian juga bagaimana Al-Quran ini tetap terjaga dengan sempurna sehingga pertumbuhannya sehat. Kan tumbuh tuh, tumbuh berkembang. Kita akan tahu nanti bagaimana standar-standar keberhasilan dan tipikal-tipikalnya. Seperti apa yang diinginkan oleh Al-Quran dari penghafal Quran yang benar itu. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke teknis, sekali lagi penyebutan nama ini, jadi kita akan masuk bukan untuk mencetak seorang hafidh. Ya, kalau hafidh itu secara bahasa konteksnya lebih kepada menjaga, menghafal lah kalau sekarang, ya, sekedar hafal. Jadi setiap orang tuh bisa jadi hafidh, tapi tidak semua orang bisa hamil, kan? Nah, ini konteksnya sedang menghafal Quran ya. Jadi yang suka motong-motong untuk para kontainer, ya, pencari konten, tolong dicari kontennya itu yang utuh, ya. Kemarin saya agak repot juga tuh. Ya, ini pesantren belum diresmikan, sudah tersebar banyak video peresmian pesantren nih. Ini belum, Bapak Ibu, belum diresmikan. Kemarin itu giat dari kolega kita di Angkatan Udara untuk bakti sosial di lingkungan masyarakat sekitar pesantren. Pusatnya di pesantren, tapi belum diresmikan, ya, karena belum seutuhnya jadi seluruhnya. Insya Allah nanti dikabari, khususnya masyarakat sekitaran. Maaf sedikit ya, karena ini para kontainer atau pembuat konten kadang-kadang tidak sempurna mengutip dan menginformasikan sehingga ada bias di kalangan masyarakat. Nah, kembali teman-teman sekalian, yang kita cetak itu hamilu kitabillah, ya, bukan hafidh. Hafidh dalam konteks itu hanya sekedar dalam konteks bahasa, ya, untuk menghafal, menjaga hafalan itu supaya ada. Tapi hamilu kitabillah, hamilul Quran itu lebih dalam maknanya.
Karena itulah kemudian jika ingin menjadi penghafal Quran yang benar, maka yang pertama kita perhatikan ada adab-adab, ada etika, ada standar yang disampaikan oleh Al-Quran. Baik, sekarang kita akan mulai kepada aspek teknisnya. Nah, teknis ini pagi ini karena begitu singkat, saya hanya akan ambil pada dua sisi saja. Ya, sisi yang pertama adalah langkah awal menjadi penghafal Al-Quran. Nanti belum ke terminologi atau pengertian istilahnya secara detail, langkahnya apa saja. Jadi baru kita langkah awalnya dulu, belum kita detailkan. Nanti yang keduanya kita bahas standarnya dulu, keberhasilan dari situ apa saat memulai, supaya nanti ada sinkron antara memulai dengan mengamati memulai kita berhasil apa tidak gitu ya. Ini gambarannya. Yang pertama kita mulai teman-teman sekalian dari Al-Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat 56 ya. Saya juga ingin mencontohkan dengan membawa mushaf saat ini ya. Kita tidak sekedar menampilkan dari hafalan supaya teman-teman termotivasi juga. Ustadznya pegang mushaf, masa muridnya nggak pegang mushaf gitu kan. Nah, ini gambarannya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah 51 Adz-Dzariyat di ayat 56 kita temukan teman-teman sekalian di halaman 523 ya, 523 di mushaf standar ya. Baik, ini dulu kita cetak nih mushaf Al-Akhir ya, mudah-mudahan nanti insyaallah ada rezeki kita usahakan cetak kembali ya. Ayat 56 sudah, Quran surah 51. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan? Wa ma khalaqtul jinna wal ins, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu ya, kata Allah. Teman-teman sekalian, di sini penting diketahui ya, di sini yang pertama catatannya ada menggunakan manafi. Kemarin di Jumatan saya sudah terangkan juga, biasanya kalau nafi ketemu dengan isbat. Nafi itu untuk meniadakan, isbat itu untuk menetapkan. Artinya meniadakan setelah ma, atau kadang menggunakan la. Ya kan? Bisa pakai ma, bisa pakai la, bisa pakai laisa, ada, ya kan? Nanti setelah itu biasanya ada illa, ya. Maka yang setelah ma, setelah la, setelah laisa itu kita nafikan, tepikan, tidak dianggap, ya. Nah, nanti yang ditetapkan yang setelah illa, yang diakui yang setelah illa. Misal yang pakai la, kita menggunakan syahadat saja, ya, la ilaha illallah. La, tidak ada, ilaha, Tuhan-Tuhan. Jadi kalau pakai la, setelah la ada huruf, kemudian ada harakatnya fathah, ya, nasab. La ilaha berarti yang setelah la itu ditepikan, dinafikan, hilangkan semua, nggak diakuin. La ilaha, nggak ada Tuhan-Tuhan. Nah, kalau sampai sini berarti penafian Tuhan. Nah, ketika itu disempurnakan dengan illa, maka illanya tasbit, menetapkan. Yang tadi ditepikan, kecuali yang ini saja yang saya tetapkan. Illallah, kecuali Allah. Artinya kalau sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah, berarti dia hanya bertuhan Allah saja, yang lain ditepikan. Jadi semua sifat Tuhan hanya boleh dilekatkan kepada siapa? Allah. Nah, jadi bagi orang Islam yang rukun Islam pertamanya adalah syahadat, asyhadu, apalagi pakai syahadat tuh, persaksian yang utama. Jadi seorang kan dikatakan saksi itu, bahkan dalam dunia hukum positif juga, ya kan? Saksi itu kan melihat, mendengar, mengetahui, merasakan, gitu kan? Nah, kalau dia pun tak mampu melihat, ya, dia mendengar, tak mampu mendengar, dia mengetahui dengan ilmunya, tak mampu mengetahui dengan ilmunya, dia merasakan, ada keyakinan pada jiwanya. Nah, itu persaksian namanya, ya kan? Kita tak mampu melihat Allah sekarang, saat ini, karena dimensinya berbeda, begitu agungnya Allah, tapi diberikan tanda-tanda penglihatan di alam. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alam ini diberikan tandanya oleh Allah. Ya, kita nggak bisa melihat secara langsung saat ini, tapi tanda-tandanya ada, ya kan? Baik, kita tidak bisa melihat angin, tapi tandanya ada, bahkan bisa kita rasakan, ya. Anginnya nggak kelihatan, kita nggak bisa melihat ekspresi. Bahagia itu mana sih? Kan nggak kelihatan. Sedih itu mana? Wujudnya mana? Ya, tapi kita diperlihatkan ekspresinya. Oh, ini ketawa, berarti bahagia. Oh, ini cemberut, berarti ada persoalan.
oh ini isek-isek, berarti pilek gitu kan, dan sebagainya. Nah ini kalau dengar suara isek-isek, ada satu tuh reporter kita yang pilek kayaknya, gitu ya. Nah itu tanda-tanda itu nampak dalam kehidupan kita, ya nampak. Jadi dari tanda itu kita kenal hakikat. Nah itu poinnya, ya. Dari dalil kita kenal madlul. Dalilnya mana? Kenapa harus tahu dalil? Untuk mengenali objek. Objeknya apa? Walaupun objek nggak ketahui, dalilnya ada. Nah, itu gambarannya. Jadi tidak menafikan esensinya. Jangan langsung dikatakan tidak ada. Ya, kan kita tanya buktinya dulu. Ya, kejadian seorang hakim membuktikan kejadian itu nampak, kan hakimnya nggak pernah tahu kejadiannya bagaimana. Tapi tanda-tanda itu mengarahkan pada kejadian yang sesungguhnya dan diyakini, keluarlah putusan. Nah, kan seperti itu. Ya, bagaimana hakim meyakini, bagaimana jaksa menuntut, ya, bagaimana pengacara membela, kan nggak pernah tahu kejadiannya bagaimana, bukan pelakunya, nggak pernah ada di situ, tapi bisa menyimpulkan sebuah hukum dan diikuti oleh semua, dipatuhi, ya, bahkan diagungkan dalam konteks tertentu, ya, ini adalah wakil Tuhan dan sebagainya. Bagaimana bisa mengetahui peristiwa sementara nggak pernah terlibat di situ? Ya, ternyata dari apa? Dari petunjuk, dari bukti-bukti yang mengantarkan pada kebenaran dan hakikat. Ya, demikian kita juga meyakini Allah Subhanahu wa taala wujudnya, ya kan, keberadaannya, ya, mewujudnya, keberadaannya, wa huwa mujidul wujud, yang menghadirkan semua hal yang wujud. Dengan cara apa? Dengan tanda-tanda yang hadir di sekitaran kita, ya, yang kita rasakan, kita dengarkan, dan kemudian ada ilmu dari semua itu yang mengajarkan. Karena itu syahadat pakai ilmu. Quran surah 47 ayat 19, fa'lam, maka mesti punya ilmu, annahu, untuk meyakinkan dan menetapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau kita ingin menetapkan, makanya dalam akidah itu Islam itu indah sekali. Silahkan riset untuk membuktikan kebenaran Allah sampai yakin betul. Makanya pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu nanti dikasih sarung, ya pindah keyakinan. Kasih biskuit, pindah keyakinan. Sekarang dikasih janji-janji, cuma dengan I love you hilang, gitu kan. Tauhidnya itu, ya, ilmunya yang bermasalah. Makanya belajar, ya, belajar di Islam tuh luar biasa di Quran. Sampai logikanya dibangun, kenapa mesti Allah, logikanya apa, lalu dikomparasikan, compare, ya, dibandingkan misalnya dengan keyakinan-keyakinan yang ada, didialogkan itu, sehingga akal kita mencerna. Nah, kalau sudah yakin, patuh. Kalau sudah yakin, patuh seutuhnya. Nah, itu namanya la ketemu dengan illa. Bisa pakai laisa. Ya, laisa fil qa'ati illa Ahmad. Ya, di ruangan ini nggak ada siapapun kecuali Ahmad. Nah, illanya menetapkan cuma ada objek satu orang, itu siapa? Ahmad. Yang lain ditepikan. Nah, demikian di sini pakai ma, wa ma khalaqtul jinna wal ins, dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia itu. Ya, jadi teman-teman sekalian, ada satu hal yang saya ingin sambungkan dulu. Wa ma khalaqtu al-jinna wal ins. Maknya di sini itu menggunakan nafi dengan pemahaman yang tadi. Jadi seakan-akan ditepikan, nggak ada jin, nggak ada manusia tercipta. Illa, kecuali tujuan hadirnya manusia itu liya'budun, menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.